Shirley? Sekolahnya Iya. dari sekolah Sri Bestari. Oh, kalau asal tinggalnya di Indonesia? Eh, Medan. Medan. Oh, masih ada logat Medannya nih. Medan. Medan, Iya. Pak. Oke, sudah lama di Malaysia, di Kuala Lumpur. Sudah Pak. Sejak kapan kamu sekolah di Bistari? Sri Bistari? Hmm, sejak 7 tahun. Oh, berarti nggak pernah dapat pelajaran PPKN sama sekali ya? Iya Pak. Oh iya, oke. Udah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi dan salam sejahtera anak sekalian. Ini adalah perjumpaan kita yang pertama. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang pertama ini, yang siswa baru bisa melihat siapa dan bagaimana sebenarnya guru PPKN kalian. Ya, inilah Bapak. Nama Bapak Maftuhin, biasa dipanggil Pak Maf. Kalau yang lain-lain, nggak usahlah memperkenalkan diri. Ya, yang baru lagi siapa namanya? Selain Shirley? Audia, Pak. Audia, mana ini Audia nih? Audia. Iya, Pak. Oh, ini ada. Bapak nyari-nyari kemana? Oh, nggak taunya di sini. Audia, dari mana asalnya? Dari Bandung, Pak. Ini posisinya sudah di Malaysia apa masih di Bandung? Udah di Malaysia. Oke, sudah lama tinggal di Malaysia? Baru 4 bulan. Oh, baru 4 bulan. Yang lain? Selain Shirley dan Audia, ada lagi? Bapak ingin tahu? Saya, Pak. Siapa ini? Rizky Abdurrahman. Rizky. Iya, posisi Iya. di mana sekarang Rizky? Masih di Indonesia, Pak. Di Tasik. Masih di Indonesia. Rencananya kapan? Ke Malaysia? Pas udah nggak lockdown, Pak. Oke, sekarang posisinya di mana nih Indonesianya? Di rumah, Pak, di Bekasi. Oh, di Bekasi. Ya pasti di rumah, jangan pinggir jalan ya. Nanti ketabrak Ya. mobil. Iya, di rumah. Tapi rumah sendiri kan, bukan rumah tetangga kan? Iya, Pak, rumah sendiri. Iya, bagus. Jangan ke rumah tetangga. Oke, ada lagi? Selain Rizky, Shirley, Saya, Pak. yang mana nih? Mana? Oh, ini. Siapa namanya? Mukhazab. Iya, saya. Iya, posisi di mana Mukhazab? Malaysia, Selang. Selangor. Ya, Oh, sudah lama tinggal di Malaysia? sejak lahir. Oh, sejak lahir. Terus selama ini sekolah di sekolah kebangsaan atau sekolah internasional? Swasta. Oh, swasta. Oke. Selamat bergabung. Nama panggilannya siapa? Khazab Danis? Danish. Denis. Ya. Oke, Denis. Siapa lagi yang baru? Biar yang lain juga kenal. Yang lain? Ada lagi yang baru? Nggak ada ya? Oke, Bapak mulai ya. Jadi anak sekalian di pelajaran PPKN ini, oke Bapak share dulu materinya. Sudah Bapak sediakan di Google Classroom, di Gizi. Bisa melihat anak sekalian? Di layar terlihat apa? Bisa. Bisa, Pak. Ya, jadi bab pertama nanti kita akan berbicara atau belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Ya, nah anak sekalian, nanti hari ini kita belajar yang A ini saja, ya. Kita belajar yang A ini saja. Nah, ini yang A, ada materinya sudah Bapak sediakan di sini. Ya, ada video, ada PDF, lalu kemudian ada PowerPoint, ya.
Terutama yang ini yang baru, ini berupa YouTube yang sudah Bapak sediakan. Silakan kalian pelajari. Nah, di bab 2 ini di bab 1 ini anak sekalian, dua hal yang harus kalian kuasai. Yang pertama, macam-macam kekuasaan negara, dan yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Paham ya? Paham anak sekalian? Paham. Oke. Ya, Pak. Nah, sebagai pembuka, Bapak akan menjelaskan tentang materi tadi. Jadi di materi ini nanti kita akan belajar macam-macam lembaga negara. Kalau yang sudah pernah belajar PPKN pasti tahu, ya. Tapi kalau yang sekolah kebangsaan kayaknya memang nggak pernah mendapatkan pelajaran PPKN. Di materi ini nanti anak sekalian, di materi ini kalian akan mempelajari pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Apa itu? Oke, Bapak jelaskan sedikit. Kalian sudah mengenal adanya legislatif, eksekutif, yudikatif. Ya, yang pernah belajar mesti tahu. Bapak ulangi, kalian tentu masih ingat ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Betul? Masih ingat apa itu legislatif? Yang tahu? Angkat tangan. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Oke, nanti dipelajari. Nah, anak sekalian, itu namanya 3 kekuasaan. Jadi ada namanya kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. 3 kekuasaan itu berasal dari namanya teori trias politika. Apa, Dip? Teori? Iya, Dip. Teori Iya. trias Iya, tahu, Pak. politika. Apa, Audia? Teori trias politika. Ya. Dalam teori trias politika, ya, teori trias politika itu dikemukakan oleh Montesquieu dari Prancis. Ya. Menurut Montesquieu yang hidup di Prancis pada zaman kerajaan-kerajaan yang absolut, kerajaan-kerajaan yang kejam, ya, yang sewenang-wenang, Montesquieu ini punya pendapat kalau kekuasaan hanya dipegang oleh satu orang yang bernama raja, maka kekuasaan akan begini. Raja semaunya sendiri. Apa kata raja adalah hukum. Kekuasaan raja menjadi mutlak, absolut, tidak bisa diganggu-gugat. Gitu. Nah, kata Montesquieu, kalau ingin kekuasaan itu tidak absolut seperti ini, maka kekuasaan itu harus dibagi 3. Dan dipegang oleh orang-orang yang berbeda. Selama ini, legislatif, eksekutif, yudikatif dipegang oleh raja saja. Membuat undang-undang, legislatif itu namanya kekuasaan membuat undang-undang, dipegang raja. Eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dipegang oleh raja. Yudikatif, ya, kekuasaan untuk mengawasi undang-undang juga dipegang oleh raja. Jadi raja itu membuat, melaksanakan, mengawasi. Maka jadinya sewenang-wenang, semaunya sendiri. Nah, kata Montesquieu harus dibagi menjadi 3 dan dipegang oleh orang yang berbeda-beda. Legislatif dipegang oleh lembaga sendiri, eksekutif sendiri, yudikatif sendiri. Nah, ketiga-tiga ini tidak boleh saling berkaitan. Ketiga-tiganya tidak boleh saling berhubungan. Ketiga-tiganya tidak boleh bekerja sama. Kalau ketiga-tiganya bekerja sama, maka akan sama seperti raja tadi. Absolut, sewenang-wenang, semaunya sendiri, mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Apa katanya raja adalah hukum. Nah, begitu. Maka rakyat akan menderita lagi. Maka menurut Montesquieu harus ada pemisahan kekuasaan. Makanya anak sekalian, teori trias politika ini
disebut dengan teori pemisahan kekuasaan. Apa Adrian? Teori trias politika disebut apa? Teori pemisahan kekuasaan. Yes, betul. Teori pemisahan kekuasaan yang terdiri dari legislatif, eksekutif, yudikatif, di mana ketiga-tiganya tidak boleh saling berhubungan, tidak boleh saling berkaitan, tidak boleh bekerja sama. Jika terjadi demikian, maka akan mutlak kekuasaannya raja. Nah, anak sekalian, teori ini yang dikemukakan oleh Montesquieu, nanti tulisannya bisa dilihat di Google Classroom, Montesquieu. Sebenarnya Montesquieu ini adalah murid dari John Locke. Pernah dengar? John Locke. Ya barusan mesti dengar ya. John Locke. John Locke ini dari Inggris, Montesquieu dari Prancis. Bapak ulangi, bahwa Montesquieu ini adalah murid dari John Locke. Menurut John Locke, sama, bahwa agar raja tidak absolut, maka kekuasaan raja harus dipisah menjadi 3. Hanya saja bedanya anak sekalian, kalau John Locke 3 itu terdiri dari legislatif, eksekutif, dan satunya lagi federatif. Apa yang ketiga apa? Federatif. Kalau menurut Montesquieu tadi, apa saja sebutkan? Kalau menurut Montesquieu tadi? Legislatif, eksekutif, yudikatif. Legislatif, eksekutif, satu lagi apa? Yudikatif. Yudikatif. Ya, itu menurut Montesquieu. Tapi kalau menurut John Locke, apa tadi? Legislatif, eksekutif, federatif. Nah, apa itu federatif? Federatif itu adalah kekuasaan untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Menurut Montesquieu, federatif itu sudah masuk ke dalam eksekutif. Makanya menurut Montesquieu, federatif diganti dengan yudikatif. Nah, gitu. Oke, Bapak lanjutkan. Ini teori asalnya. Nah, semua negara di dunia ini mengadopsi teori trias politika ini, anak sekalian. Hampir semua negara di dunia ini ada eksekutif, ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Hanya saja ada yang murni. Ada yang murni, tapi juga ada yang tidak murni. Artinya sudah ada modifikasi. Katanya sih, ini katanya, yang murni itu ada 2 negara, Amerika dan Filipina saja, yang betul-betul melaksanakan teori trias politika pemisahan kekuasaan. Ya, kenapa kok Filipina ikut-ikut? Karena kan Filipina dulu dijajah oleh Amerika, maka sistem sistem kekuasaannya sama dengan Amerika. Jadi terjadi pemisahan antara legislatif, eksekutif, yudikatif yang betul-betul terpisah. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Anak sekalian, Indonesia pun sama melaksanakan teori trias politika, tetapi bukan dimaknai sebagai pemisahan kekuasaan. Tapi apa? Tapi dimaknai sebagai pembagian kekuasaan. Oke? Nah, nanti ada bahasa Inggrisnya itu di Google, di Gici ya, kalian lihat. Kalau jadi Bapak ulangi lagi, trias politika yang murni itu diartikan sebagai pemisahan kekuasaan. Tapi di Indonesia diartikan sebagai apa? Ada yang tahu apa tadi? Pembagian kekuasaan. Yes, betul. Pembagian kekuasaan. Artinya bahwa kekuasaan-kekuasaan yang ada tadi, ya, legislatif, eksekutif, yudikatif, itu boleh bekerja sama. Kalau pemisahan kekuasaan, ketiga-tiga tadi nggak boleh bekerja sama, anak sekalian. Tidak boleh. Semua harus sendiri-sendiri, nggak boleh saling mempengaruhi.
kamu legislatif membuat undang-undang, kamu eksekutif melakukan atau menjalankan undang-undang, kamu yudikatif tugasmu mengawasi dan mengadili ya yang melaksanakan undang-undang. Begitu. Nah, di Indonesia ini diartikan apa? Pembagian kekuasaan. Artinya masing-masing kekuasaan ini masih boleh bekerja sama. Contoh, ini contoh, perhatikan. Di Indonesia, legislatif itu dipegang oleh DPR, yaitu membuat undang-undang. Yang membuat undang-undang di Indonesia namanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Eksekutif itu dipegang oleh pemerintah. Siapa pemerintah? Presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri. Nah, di mana letak pembagian kekuasaannya? Kerjasamanya? Di Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar, bahwa undang-undang itu dibuat oleh DPR bersama presiden. Nah, ini kerjasamanya. Kalau di negara lain, yang membuat undang-undang itu ya DPR saja. Presiden nggak boleh, atau pemerintah atau eksekutif nggak boleh. Tapi di Indonesia, DPR dan presiden bekerja sama. Contoh lagi, yang kedua, presiden itu eksekutif. Lalu kemudian Mahkamah Agung itu yudikatif. Ya, Mahkamah Agung itu mengawasi undang-undang yang memiliki lembaga namanya pengadilan. Di Indonesia ada kerjasama antara eksekutif dipegang oleh presiden dengan yudikatif yang dipegang oleh Mahkamah Agung. Apa itu? Yaitu memberi grasi, amnesti, ya, abolisi dan rehabilitasi. Memberi pengampunan kepada orang yang sudah bersalah, membersihkan nama baik orang yang sudah bersalah. Itu wilayahnya Mahkamah Agung. Tetapi Mahkamah Agung bisa bekerja sama dengan presiden. Nah, di situ anak sekalian. Oke, Bapak lanjutkan. Ini singkat-singkat saja. Nanti kalian baca di kalian lihat videonya di GC. Nanti Bapak kasih linknya. Oke. Nah, anak sekalian, di Indonesia lagi, kalau menurut Trias Politika, kekuasaan itu ada berapa tadi? Ada berapa tadi? Angkat tangannya dengan jari berapa? Iya, ada 3. Ya, ada 3. Ada 3 kekuasaan. Tapi di Indonesia tidak 3. Jadi kalau tadi Trias Politika itu 3 diartikan pemisahan. Oke ya. Tapi kalau di Indonesia diartikan pembagian kekuasaan, tapi jumlahnya berapa? Berapa? 6. Ya, dari 3 menjadi 6. Apa saja ini? Perhatikan. Di Indonesia ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif, ada eksaminatif, ya, ada konstitutif, dan satu lagi ada moneter. Bapak ulangi lagi, coba tebak mana yang menjadi tambahan. Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif, ada eksaminatif, ada konstitutif, dan ada moneter. Mas, yang jadi tambahan apa? Ada yang bisa menyebutkan nggak? Dari 6 itu yang baru apa? Yang hanya ada di Indonesia? Eksaminatif, konstitutif. Satu lagi? Moneter. Oke, perhatikan Bapak. Sudah betul. Bapak tunjukkan. Apa itu eksaminatif? Eksaminatif adalah lembaga yang bertugas mengawasi keuangan. Kalau di Indonesia dipegang oleh lembaga namanya BPK. Apa, Parves? BPK. Apa kepanjangannya BPK, Parves? Badan. Ada yang tahu, Mareta? BPK?
keuangan. Ya, Pemeriksa keuangan. betul sekali. Badan Pemeriksa Keuangan. Kekuasaannya apa tadi namanya? Eksaminatif. Eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif di Indonesia dipegang oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, yang nomor 5 adalah konstitutif. Asal kata dari konstitusi. Konstitusi itu undang-undang dasar. Siapa kira-kira yang memegang ya? Siapa ya kira-kira ya yang memegang ya? MPR. Yes, bagus. MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kekuasaan konstitutif. Dan yang terakhir, kekuasaan moneter, keuangan. Ya, kalau tadi memeriksa keuangan BPK, sekarang ini keuangan yang menentukan kurs rupiah dengan mata uang asing, yang mencetak uang, ya, dan lain sebagainya. Kira-kira siapa yang memegang di Indonesia? Kementerian Keuangan. No? Bank Indonesia. Yes, betul sekali. Bank Indonesia. Ya. Bapak ulangi lagi. Legislatif itu dipegang oleh DPR, oleh MPR, DPR, DPD di Indonesia. Eksekutif dipegang oleh presiden, wakil presiden, menteri-menteri. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan KY, Komisi Yudisial. Lalu kemudian eksaminatif dipegang oleh BPK. Konstitutif dipegang oleh MPR. Lalu yang terakhir moneter dipegang oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia. Oke. Nah, anak sekalian, selanjutnya pembagian kekuasaan di Indonesia itu dibagi dua. Ada namanya pembagian kekuasaan vertikal. Vertikal itu berarti dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Vertikal. Ada juga namanya horizontal, menyamping. Nah, selanjutnya kalian buka tuh gisinya. Ya, sebagai pembukaan pertemuan pertama, Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Ya, kalau ada apa-apa pertanyaan, kalian bisa DM Bapak. Ya, di WA juga boleh. Atau ya terserah kalian melalui apa. Kalian habis ini langsung ke GC, kalian buka yang sudah Bapak jelaskan tadi di bab 1 materi A. Iya, siap ya? Atau habis ini Bapak kasih link di apa namanya? Di WA ya, sebentar Bapak carikan linknya juga. Oke, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.